Hai Besti, Japan Edition Cindy. Hari ini aku punya sesuatu yang beda banget dari biasanya. Kalau biasanya tuh kita ngobrol soal kereta cepat, jalan kaki keliling kota, atau serunya festival Jepang. Kali ini aku bakal info ke kalian sesuatu yang menarik. Jadi, kan kalau biasanya kita naik kereta kalau di Jepang, nah sekarang kita akan berlayar. Yes, Jepang ternyata nggak cuma mempesona kalau dinikmati dari darat, tapi dari laut juga loh. Nah, bayangin deh angin laut yang sejuk, pemandangan skyline kota, atau siluet gunung atau pulau-pulau kecil yang pelan-pelan muncul dari kejauhan. Rasanya tuh kayak lihat Jepang dari sudut pandang yang benar-benar baru. Dan yang bikin makin menarik, kapal wisata di Jepang ini beragam banget. Ada yang bergaya tradisional arah samurai, yang bikin kalian seakan-akan kembali ke zaman Edo. Ada juga yang cruise modern mewah yang cocok banget buat dinner romantis sambil lihat city life. Dan tentu saja ada kapal unik lain yang menawarkan pengalaman berbeda di setiap daerah Jepang. Nah, di episode kali ini aku bakal ceritain ke kalian 5 kapal wisata terbaik di Jepang yang menurutku wajib banget buat kalian coba. Mulai dari kapal yang untuk keluarga, kapal untuk pasangan, sampai kapal yang pas banget buat kalian yang pengen menikmati Jepang dengan cara yang lebih santai. Jadi siap ya, karena kita bakal berlayar bareng dalam cerita hari ini. Oke, kapal pertama yang bakal aku info kalian adalah Symphony Cruise. Catat ya, Symphony Cruise. Nah, ini adalah salah satu yang paling populer, yaitu ada Lunch Cruise yang jalan di jam 11.50 sampai jam 14 dari dermaga Hinode. Nah, kapal ini bakal melewati Rainbow Bridge, mampir ke Odaiba dan Shinagawa, lalu belok melewati Tokyo Gate Bridge. Dari sini kalian bisa lihat Tokyo Disneyland, Disney Sea, Bandara Haneda, sampai balik lagi ke view Tokyo Tower dan Tokyo Skytree dari balik Rainbow Bridge. Menarik banget kan? Nah, makan siang juga nggak main-main nih. Jadi ada 2 plan yang bakal aku info ke kalian. Ada Premium Selected Beef Plan, jadi kalau weekdays itu 16.000 yen, weekend dan libur nasional itu 17.000 yen per orangnya. Terus ada Chef Recommendation Plan, jadi di weekdays itu 12.000 yen dan weekend dan libur nasional 13.000 yen. Jadi bukan cuma pelayaran yang indah, tapi juga fine dining experience yang romantis banget. Gimana? Tertarik? Oke, kapal yang kedua adalah Gozabune Atakemaru. Kapal kedua ini masih di Tokyo Bay sama seperti yang pertama, namanya Gozabune Atakemaru. Yang bikin unik, kapal ini replika kapal perang Tokugawa zaman Edo. Begitu masuk, dekorasinya itu penuh nuansa emas dan gaya tradisional Jepang. Berasa banget atmosfer samurai zaman dulu. Pelayarannya sendiri tuh singkat banget, sekitar 45 menit, jadi pas banget buat pengalaman cepat tapi berkesan. Nah, soal harga masih terjangkau nih. Dewasa 1.700 yen, pelajar SMP SMA 1.500 yen, lansia 65 tahun ke atas 1.500, anak SD itu sekitar 800. Nah, selama pelayaran, kalian tuh bisa menikmati dinner atau pertunjukan hiburan tradisional sambil tetap lihat pemandangan Tokyo Bay dan Rainbow Bridge. Kalau Symphony Cruise kan lebih elegan dan modern, kalau Gozabune ini lebih ke nuansa historis Jepang. Oke, di kapal yang ketiga ada Hakodate by Cruise. Nah, sekarang kita terbang jauh ke utara Jepang ya, ke Hokkaido. Di sini tuh ada Hakodate by Cruise yang terkenal dengan pemandangan malamnya. Hakodate sendiri sering disebut salah satu kota dengan night view terbaik di dunia. Dan coba kalian bayangin nih, menikmati dari atas kapal dengan cahaya kota yang berkilauan di atas permukaan laut. Kapalnya juga nggak terlalu besar, jadi suasananya lagi intim dan hangat. Cocok banget nih buat kalian yang mau chill, foto-foto cantik, atau sekedar menikmati sambil angin laut Hokkaido. Selain night cruise, ada juga siang hari, di mana kalian tuh bisa lihat pegunungan yang mengelilingi Hakodate dari sudut yang berbeda. Rekomen banget kalau kalian pengen ngerasain vibe Hokkaido yang romantis dan tenang. Nah, sekarang aku mau spill Hakodate by Cruise yang Blue Moon. Nah, jadi by Cruise yang ini itu di 30 menit. Terus 4-7 kali sehari, untuk dewasa itu di 2.800, untuk 65 tahun ke atas 2.600, SD 1.400, balita 3-6 tahun 700, dan di bawah 3 tahun itu gratis. Cocok banget buat kalian yang pengen pelayaran singkat tetap bisa lihat pemandangan Hakodate Fort. Nah, kalau yang ada yang plan yang lain itu ada Hakodate yang 60 menit, itu cuma 1 kali aja sehari jadwal yang biasanya. Tapi kalau nanti mau ada update, nanti kalian cek aja di website ya. Untuk dewasa 3.800, senior 3.600, balita
950, anak SD 1900, dan di bawah 3 tahun gratis ya. Lebih panjang, 1 jam ini penuh keliling Hakodate dan di area sekitar, termasuk pemandangan ke arah sungai Ishikari. Oke, yang keempat ada Matsushima by Cruise Miyagi. Pernah dengar Matsushima nggak sih? Tempat ini tuh termasuk salah satu dari Honshu-kei, yaitu 3 pemandangan terindah di Jepang. Dan cara terbaik yang menikmatinya adalah, ya tentu saja kalian pakai kapal. Dengan Matsushima by Cruise ini, kalian tuh bisa menikmati melewati ratusan pulau kecil yang tersebar di teluk ini. Bentuk pulaunya tuh unik banget. Ada yang mirip kura-kura, ada yang seperti naga, bahkan ada yang terlihat seperti manusia sedang berbaring. Wow. Nah, pelayaran ini biasanya sekitar 50 menit. Cukup untuk memotret pemandangan indah yang seolah-olah lukisan hidup. Gak heran, cuman zaman kuno banyak penyair Jepang yang datang ke sini untuk menulis puisi karena keindahannya yang memang memukau banget. Nah, untuk plannya itu ada yang course B, itu di sekitar 25 menit. Di biayanya 13.500 yen untuk satu grup maksimal 15 orang ya. Jadi 13.500 per orang. Tambahan 900 yen per orang jika lebih dari kuota. Terus kurs yang C itu durasinya 40 menit lebih lama, biayanya 20.250 yen untuk satu grup maksimal 15 orang, tambahannya 1.350 yen per orang jika lebih dari kuota. Jadi selain rute reguler dengan kapal besar, di Matsushima juga ada opsi charter kapal medium untuk grup kecil, lebih private dan fleksibel dalam menikmati pemandangan pulau-pulau indah di Matsushima. Oke, yang terakhir nih, yang kelima ada Itsukushima Ferry atau Miyajima Cruise Hiroshima. Nah, jadi ini yang terakhir ya, kita ke Hiroshima nih, kita ganti tempat. Tepatnya ke Pulau Miyajima. Disinilah berdiri torii raksasa merah yang seolah mengapung di laut, salah satu ikon paling terkenal di Jepang. Untuk bisa melihat torii ini dari sudut pandang indah, cara terbaiknya adalah naik kapal feri atau Miyajima Cruise. Saat air pasang, torii benar-benar terlihat seperti melayang di atas air, pemandangan yang bikin merinding saking kerennya. Selain itu, di sekitar pulau kalian juga bisa lihat menjelajahi Utsukushima, kuil Utsukushima yang termasuk warisan dunia UNESCO. Jadi sekali jalan kalian dapat pengalaman alam, budaya, sekaligus sejarah Jepang. Selain tiket feri biasa, pengunjung juga dikenakan Miyajima Visitor Tax ya. Jadi untuk memelihara alam agar tetap terjaga. Untuk biaya road tripnya PP di 400 yen dewasa, anak-anak 200 yen. Kalau one way di 200 yen untuk dewasa, anak-anak 100 yen. Nah, pajak itu seperti yang tadi aku bilang digunakan untuk menjaga keindahan dan kelestarian Pulau Miyajima, termasuk area bersejarah seperti Itsukushima Shrine. Jadi selain menikmati pemandangan, kita juga bisa berkontribusi melestarikan destinasi wisata dunia. Nah, untuk rutenya, tadi yang aku bilang, untuk rutenya Miyajima Guchi. Jadi Miyajima berangkat dari dermaga utama Miyajima Guchi ke Pulau Miyajima. Nah, nanti feri akan kembali dari Pulau Miyajima menuju daratan utama di Miyajima Guchi. Seperti itu rutenya. Oke, sekian informasi dari aku mengenai 5 cruise yang wajib kalian datengin kalau kalian ke Jepang. Jadi nggak cuma di Tokyo aja ya, ada di Hiroshima. Nah, itu banyak daerah-daerah yang lain yang tadi aku info. Kalau kalian misalnya udah pernah nih naik cruise, boleh dong tolong cerita di kolom komentar. Nah, kalau kalian pengen aku info tentang Jepang yang lain, misalnya tips-tips yang lain, jangan lupa juga tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!